waktu lalu juga karena beberapa pihak belum juga hadir. Nah, hari ini kita ditunda kembali sampai ke tanggal 20 Maret ya, 20 Maret. Karena kita juga sedang melakukan pengajuan perubahan atas tergugat yang dimana alamatnya menurut keterangan daripada majelis proporsional tidak ditentukan. Dan hari ini perubahan itu telah kita sampaikan kepada majelis. Nanti mudah-mudahan di minggu depan para pihak sudah akan hadir. Bang, ini untuk mengalami pekerjaan dari anggota-anggota Ikatan Notaris sendiri dan gimana ya kasus ini? Baik, saya serahkan dulu kata Bidang Setiapnya. Nanti Dengan adanya kasus ini, anggota-anggota dari Ikatan Notaris ini berpengaruh nggak ke pengadilan? Ya, pertama begini, ini kan karena tingkat organisasi ini kan satu dia di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya jelas dinyatakan bahwa memang INI itu adalah satu wadah tunggal, gitu kan. Nah, dengan adanya dualisme ini, ya jelas, jadi segala pengangkatan notaris, segala administrasi yang berkaitan dengan notaris atau calon-calon notaris sangat terganggu. Ya, mungkin ini kan dari pihak sana belum hadir, Bang. Mungkin seperti apa tanggapan Abang nanti tidak hadir? baik, terima kasih ya. Pastinya hari ini adalah kita sebagai kuasa hukum dari Firdaus Safarsa sedang melakukan gugatan atas penyelenggaraan yang dianggap tidak sesuai dengan mekanisme organisasi. Nah, gugatan ini terregister secara resmi di PI Selatan. Tentu, sepatutnya kita harus menghormati proses hukum. Nah, kami berharap nantinya pihak-pihak pasti akan hadir. Seharusnya sih di minggu depan ini sudah mulai bisa dibuka dengan kehadiran para pihaknya, supaya ada kejelasan secara hukum, ada kepastian hukum juga. Kita akan uji nanti mekanisme daripada penyelenggaraan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Gitu. Berarti untuk sementara kegiatan organisasi harus dihentikan dulu ya Bang, dengan adanya gugatan ini, atau seperti apa? Kita harus menghormati bagaimana proses hukum ini berjalan. Jadi, kalau namanya proses hukum, artinya pihak-pihak yang sedang bersengketa harus tunduk kepada proses hukum. Jangan pula ada yang melarang, jangan pula ada yang memerintah, jangan pula ada yang meminta paling benar. Karena apa? Kita harus mendudukkan persoalan hukum ini untuk mendapatkan kepastian hukum dulu. Maka, kami berpikir sebagai kuasa hukum, ke depannya kita ingin melihat, karena ada informasi yang telah disampaikan melalui surat, adanya permintaan-permintaan yang harus kita laksanakan. Padahal kita berpikir, ini maunya apa? Kan kita sedang gugat. Kalau memang mau menyampaikan itu, nanti kan ada di pengadilan ruang mediasinya. Kira-kira begitu. Seperti itu kira-kira ya. Jadi nggak ada yang menurut kita hal yang bisa untuk dilakukan secara sepihak, karena pada saat ini kita sedang bersengketa. Bang, dari kacamata hukum dalam waktu dekat mereka akan mengadakan ujian kompetisi kode etik notaris. Ya kan, kira-kira itu dari produk hukumnya seperti apa Bang? Ilegal atau bagaimana? Jadi begini, siapa yang tidak patuh dengan hukum, nanti melakukan langkah-langkah. Siapa yang tidak tunduk kepada mekanisme hukum, karena sekarang sedang akan diuji keabsahannya, maka saya pikir segala bentuk penggunaan, bentuk kegiatan dan lain-lain, sebaiknya kita harus mentaati bagaimana mekanisme proses untuk pengujian penyelenggaraan terhadap Notaris Indonesia ini atas kepengurusan yang sekarang diklaim ada dualisme. Maka sepatutnya hal itu tidak dilakukan demi hukum. Tidak dilakukan demi hukum kalau kita mau menghargai proses hukum. Tapi nggak tahu ya, kalau ada yang merasa arogan, dugaan saya ini ya, ada yang merasa memiliki power dan lain-lain. Tapi kita harus berpikir, ada asas hukum kita, equality before the law, ya, persamaan hak di depan hukum. Kalau Anda bisa melakukan itu, kita akan melakukan upaya. Gitu. Itu bagi anggota yang sudah mendaftarkan diri untuk UKEN, untuk ujian kode etik, bagaimana Bang? Jadi ini, kita berpikir, jangan sampai nanti ada korban, gitu ya. Ini masih ada proses. Jadi jangan sampai dengan menggebu-gebu. Nah ini ya, kita harus sampaikan secara terbuka pada masyarakat. Keadilan sosial adalah personifikasi dari ideologi Pancasila yang diatur di dalam
sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk kepada dualisme ini, kalau adil ke sebelah sana harus adil ke sebelah sini. Termasuk kepada pihak kami. Maka ini akan mengacu kepada kesetaraan ya dan menekankan kepada aspek yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Maka kita menduga ya Kementerian Hukum membawahi Dirjen AHU seakan-akan ini sudah diskriminatif dengan melakukan satu keputusan pengesahan terhadap pengajuan kepengurusan yang diselenggarakan oleh pihak sebelah sana. Nah, kalau diskriminatif, tentunya ini tidak lagi mengacu kepada asas equality before the law. Tidak ada persamaan hak di depan hukum. Berarti ada arogansi hukum. Ini kalau ada dugaan arogansi hukum, kita akan lawan. Gitu, kita akan lawan.